Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang implementasi kompetensi, konsep guru masa kini, program sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru. Nah, sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, izinan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang beranggotakan Daliana Zailani, Dewi Tri Putri Saragi, Dea Ramayani Storus, Mirta Karida Pane, Nadia Zafira Nasution, dan Putri Ayu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian guru profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Nah, sekarang apa itu guru profesional? Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi guru profesional. Yang pertama, adil. Guru tidak berpihak pada satu sisi atau kelompok tertentu. Seorang guru harus mampu menyikapi setiap siswa dengan karakter dan kemampuan yang beragam. Yang kedua, terbuka. Guru harus bisa menerima pertanyaan, kritik, dan masukan dari siswa. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, guru harus bisa berpikiran secara terbuka. Yang ketiga, bisa menjadi contoh. Untuk menjadi guru profesional, tentu harus memiliki pribadi yang mampu memberikan contoh baik terhadap siswa. Dengan menjadi contoh, siswa secara perlahan akan memiliki kesadaran untuk melakukan hal serupa. Yang keempat, bijaksana. Seorang guru yang profesional bisa bijak dalam mengambil keputusan, menyikapi masalah, maupun bertindak. Dengan demikian, akan menghasilkan siswa yang lebih bisa menghargai dan menghormati guru di lingkungan sekolah. Yang kelima, fleksibel. Setiap guru harus memiliki prinsip, baik dalam nilai keseharian maupun pengetahuan. Namun, dalam penyampaiannya harus tetap fleksibel agar bisa diterima dengan baik. Guru yang profesional tentu mampu menyesuaikan dengan kondisi, perkembangan, sifat, kemampuan, dan latar belakang siswa. Yang keenam, memiliki kemampuan dalam memahami visi dan misi. Guru harus mempunyai goals atau tujuan untuk kedepannya. Untuk mewujudkan goals tersebut, seorang guru bisa berpedoman pada visi dan misi yang ada dalam lembaga. Yang ketujuh, memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Guru yang profesional harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Keahlian mentransfer ilmu terkait pembelajaran ini perlu dilakukan dengan baik, supaya peserta didik dapat menerima apa yang telah disampaikan oleh seorang guru, serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, ada mampu memahami perkembangan pada peserta didik dari segi psikologis. Psikologi setiap anak yang berbeda dan sangat beragam ini membuat peran guru sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Mental seorang siswa perlu diperhatikan karena akan berdampak dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru ada 4, meliputi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi kepribadian yang stabil dan mantap, di mana seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya ada kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga yaitu kepribadian yang arif, yaitu seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik.
sekolah dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat yaitu kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima yaitu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, di mana iman dan takwa, jujur, ikhlas dan suka menolong, serta dapat diteladani oleh peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran, di mana guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik, di mana seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kemampuan ini meliputi yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Yang kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Yang terakhir yaitu guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Dan kompetensi yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional ini meliputi yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua yaitu penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang terakhir yaitu menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Materi selanjutnya yaitu konsep guru masa kini. Pada abad ke-21 ini, menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan alam dan zaman akan semakin tertinggal, sehingga tidak bisa lagi memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan menjalankan profesinya. Guru di abad ke-21 memiliki karakteristik yang spesifik dibanding dengan guru pada abad-abad sebelumnya. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki semangat yang jual dan etos kerja yang lebih tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Yang kedua, mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Yang ketiga, berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi. Yang keempat, memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan. Yang kelima, memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Dan yang keenam yaitu mengembangkan prinsip kerja bersaing dan bersanding. Program sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional yang berhak dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut ditentukan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau S1, atau program diploma 4 atau D4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S2 untuk dosen. Dan kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Adapun tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Baru kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial. Secara khusus, sertifikasi guru bertujuan untuk yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme guru. Dan yang keempat, meningkatkan martabat guru. Syarat dalam mengikuti sertifikasi guru diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Atau yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 dan D4 dengan syarat yang pertama berusia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja sebagai guru selama 20 tahun atau mempunyai golongan 4 atau yang mempunyai angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru, perlu memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Berkeadilan yaitu semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas. Objektif yaitu mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan. Transparan yaitu proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. Kredibel yaitu proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi dapat dipercaya semua pihak. Akuntabel yaitu proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Yang ketiga, dilaksanakan secara taat asas, di mana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku pedoman sertifikasi guru. Dan yang terakhir, dilaksanakan secara terencana dan sistematis, di mana pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematif. Ada 4 pola dalam pelaksanaan sertifikasi guru, diantaranya yang pertama yaitu penilaian portofolio, yang kedua yaitu pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG, yang ketiga yaitu pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan yang keempat pendidikan profesi guru. Nah, materi berikutnya kita akan membahas mengenai pola-pola sertifikasi guru. Di sini ada beberapa pola sertifikasi guru. Yang pertama kita akan membahas mengenai penilaian portofolio. Di sini kita dapat lihat ada beberapa lagi. Yang pertama kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan yang terakhir penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan. Guru dalam jabatan memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik, sedangkan bagi guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio tidak dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal. Nah, pola yang kedua mengenai pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Jadi PLPG ini adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan uji tulis. Guru yang mengikuti pola PLPG dalam sertifikasi harus menempuh kegiatan-kegiatan berupa yang pertama ada pendalaman materi, kedua lokakarya atau workshop, yang ketiga ada praktik mengajar, dan yang terakhir ada uji kompetensi. Nah, guru yang lulus uji kompetensi PLPG berhak mendapat sertifikasi pendidik, sedangkan bagi guru yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti ujian ulang paling banyak sebanyak 2 kali.
Nah, pola yang ketiga itu pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Sertifikat melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi yang pertama guru yang sudah memiliki kualifikasi akademi S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah atau 4B atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4B. Yang kedua, guru yang telah mempunyai kelas terendah atau 4C atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan kelas 4C. Guru peserta sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal. Nah, pola yang keempat, pendidikan profesi guru. Pelaksanaan sertifikat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria, ada 3 kriterianya. Yang pertama, memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi. Yang kedua, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi dengan standar nasional pendidikan dan memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, materi berikutnya kita akan membahas mengenai syarat sertifikasi guru. Di sini ada syarat umum dan syarat berkas atau dokumen. Yang pertama, syarat umumnya menempuh pendidikan terakhir tingkat sarjana atau diploma 4. Yang kedua, masih bertugas mengajar dalam periode pengangkatan sampai dengan Desember 22. Yang ketiga, belum punya sertifikat pendidik. Yang keempat, memiliki NUPTK atau nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, berumur maksimal 58 tahun. Yang keenam, punya kualifikasi pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih. Yang ketujuh, sehat fisik maupun mental serta tidak menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, berkelakuan baik. Nah, syarat sertifikasi guru melalui syarat berkas. Yang pertama ada fotokopi ijazah atau dilegalisasi oleh institusi pendidikan terkait. Yang kedua, fotokopi SK pengangkatan pertama dan 5 tahun terakhir dilegalisasi oleh Dinas Pendidik bagi yang PNS dan sekolah negeri bagi yang non-PNS. SK yang dilegalisasi adalah SK 2 tahun terakhir berurutan. Yang ketiga, jika tenaga pendidik tersebut adalah guru non-PNS baik sekolah swasta ataupun negeri, wajib menunjukkan bukti pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam per minggu. Yang keempat, surat izin mengikuti PPG dari pemerintahan daerah bagi guru PNS di sekolah negeri dan dari ketua yayasan bagi guru tetap yayasan. Kemudian yang kelima, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Yang keenam, surat keterangan sehat fisik dan psikis dari rumah sakit. Yang ketujuh, SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian. Materi berikutnya kita akan membahas cara meningkatkan profesionalisme guru dengan program PPG. Jadi program PPG ini adalah salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah, Kemendikbudristek sebagai upaya untuk mempersiapkan pendidik atau calon pendidik yang profesional dan memiliki keahlian khusus. Jadi PPG ini dibagi menjadi 2, yakni PPG Daljab atau dalam jabatan dan PPG Prajabatan. Perbedaannya ialah PPG Daljab adalah program pendidikan profesi bagi guru yang sudah mengajar, sedangkan PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi bagi guru lulusan S1 atau D4 yang belum mulai mengajar. Beban belajar dalam PPG dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pendalaman materi akademik. Dalam hal ini meliputi materi akademik pedagogi dan akademik bidang studi, kemudian lokakarya dan praktik pengalaman lapangan. Nah, pelaksanaan program PPG ini diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam mengajar mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Diharapkan dengan meningkatnya profesional guru dalam mengajar, maka akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dengan begitu dapat menciptakan lulusan yang baik dan berkualitas. Selanjutnya adalah pendidikan profesi guru. Nah, program pendidikan profesi guru atau PPG adalah sebuah program khusus untuk mendapatkan surat izin mengajar bagi yang ingin menjadi guru. Nah, program ini merupakan amanat undang-undang di mana pendidikan profesi dibutuhkan sebagai pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Nah, program ini sebagai program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 kependidikan dan S1 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar dapat menjadi guru yang profesional sesuai standar nasional pendidikan atau SNP. Selanjutnya adalah landasan hukum pelaksanaan PPG.
Yang pertama ada Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang kedua, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ada sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa guru harus memenuhi syarat kualifikasi sarjana S1 dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Keempat, peraturan pemerintah atau Permen nomor 8 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Selanjutnya ada tujuan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, tujuan dilaksanakannya pendidikan profesi guru adalah untuk menghasilkan calon guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan umum PPG ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara itu, tujuan khusus dilaksanakannya pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, berikutnya kita bahas mengenai syarat tenaga pendidik. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Biasanya calon harus memiliki gelar sarjana atau S1 atau setara dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, nilai akademik. Calon biasanya harus memiliki catatan akademik yang baik dengan nilai rata-rata di atas ambang batas yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara. Yang ketiga, kemampuan bahasa. Bisa juga diperlukan kemahiran dalam bahasa yang akan diajarkan, terutama untuk mata pelajaran bahasa. Yang keempat, untuk uji kompetensi. Pada beberapa kasus, calon harus lulus uji kompetensi yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kelima, pengalaman. Nah, beberapa program PPG juga mungkin mengharuskan calon memiliki pengalaman kerja atau magang di bidang pendidikan. Yang keenam, ada kesehatan mental dan fisik. Calon mungkin juga harus melewati pemeriksaan kesehatan mental dan fisik untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan sebagai pendidik. Yang ketujuh, ada komitmen terhadap profesi. Nah, calon harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap profesi pendidikan dan memiliki motivasi yang jelas untuk menjadi guru. Dan yang terakhir, ada syarat administratif lainnya. Biasanya ada juga persyaratan administratif lainnya seperti surat referensi, wawancara, dan lain-lain. Berikutnya isi kurikulum PPG itu ada 3. Yang pertama ada capaian pembelajaran lulus program studi PPG, dan yang kedua bahan kajian, dan yang terakhir itu ada struktur kurikulum program studi pendidikan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, capaian pembelajaran lulusan program studi PPG. Yang pertama, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa sepenuh hatian dan kemurah hatian. Lalu yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi pada masa depan, adaptif, dan fleksibel. Lalu yang ketiga, menguasai materi ajar termasuk advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau technological, pedagogical, and content knowledge, dan pendekatan lain yang relevan.
Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap karakter Indonesia, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. Yang keenam, mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu bahan kajian. Nah, bahan kajian merupakan sekelompok pengetahuan penciri bidang ilmu yang harus dipelajari agar mahasiswa program studi PPG dapat menguasai seluruh CPL dan CPBS yang telah ditetapkan. Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian dirumuskan berdasarkan CPL atau ditentukan oleh asosiasi atau himpunan bidang studi dan atau rumpun bidang studi atau keilmuan atau keahlian. Nah, yang terakhir ada struktur kurikulum program studi PPG. Program PPG ini dilaksanakan dalam bentuk 5 kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan, yang kedua, pendalaman materi bidang pedagogik, yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran, yang keempat, praktik pembelajaran dengan metode sejawat, dan yang terakhir itu ada praktik pengalaman lapangan atau PPL. Selanjutnya, sistem pembelajaran pendidikan profesi guru atau PPG. Sistem pembelajaran PPG mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, serta dinilai secara objektif dan transparan. Perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi serta merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan pada pelatih. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran, dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non-kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi. Sementara, untuk lulusan dari non-kependidikan, mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti kegiatan program PPG tersebut. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi yaitu workshop, praktek pengalaman lapangan, dan uji coba kompetensi. Adapun presentasi yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah yang pertama itu workshop. Workshop merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan silabus dan RPP, lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian, atau kisi-kisi instrumen, rubrik, dan kunci jawaban. Serta adapun proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Penilaian kegiatan workshop tersebut meliputi penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan PAP. Selanjutnya, penilaian meliputi penilaian proses dan produk. Nah, selanjutnya, hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf atas dasar presentasi pencapaian kompetensi tersebut.
Selanjutnya itu yang kedua ada praktik pengalaman lapangan atau PPL. Merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus dan dinilai secara objektif dan transparan. Adapun kegiatan PPL ini meliputi tahap pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar terbimbing, dan latihan mengajar mandiri. Penilaian kegiatan PPL meliputi yang pertama, penilaian selama kegiatan PPL terdiri atas penilaian proses dan produk. Selanjutnya, penilaian proses dan produk dilakukan oleh dosen dan guru pembimbing dengan bobot kelulusan PPL sebesar 40%. Selanjutnya yang ketiga adalah uji kompetensi. Uji kompetensi terdiri atas ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa lolos dalam kegiatan workshop dan PPL. Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang profesional atau relevan. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK. Dan bobot untuk kelulusan uji kompetensi ini adalah sebesar 30%. Selanjutnya adapun studi kasus. Pemerintah berupaya mewujudkan kecerdasan bangsa sejak awal kemerdekaan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam rangka memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Respon pemerintah di bidang pendidikan ditunjukkan dengan pemberian tunjangan profesi sekaligus peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi. Terjadi permasalahan yang melibatkan guru bersertifikasi yang ditunjukkan dengan fakta sebagai kasus di media massa yang menjelaskan bahwa guru bersertifikasi bekerja hanya sekedar ingin melaksanakan kewajiban, tuntutan jam mengajarnya saja, tanpa mengutamakan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Padahal, menurut Asril tahun 2011, keberadaan guru yang berkualitas merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, rendahnya profesionalitas guru, yang akan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, melalui PLPG diupayakan terjadinya peningkatan kompetensinya. Namun guru-guru bersertifikasi ini memiliki kendala dalam pengembangan keprofesionalannya karena rendahnya motivasi, berprestasi, keterbatasan waktu, pengetahuan yang kurang, dan persepsi terhadap peraturan pemerintah yang belum tegas. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan proses pembelajaran terhadap peserta didik tidak efektif. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari paparan mengenai implementasi kompetensi, konsep guru masa kini, program sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru, terlihat bahwa kesemuanya saling terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasi kompetensi menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum dan program pelatihan guru. Ini memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif dalam lingkungan pendidikan yang beragam. Konsep guru masa kini menekankan perubahan peran guru dari seorang pemberi informasi menjadi seorang fasilitator pembelajaran. Guru masa kini diharapkan menggunakan pendekatan inovatif, memanfaatkan teknologi, dan mempromosikan inklusi dan keberlanjutan dalam pendidikan. Program sertifikasi guru merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa standar profesionalisme dipertahankan dalam profesi guru. Sertifikasi tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kualitas guru, tetapi juga mendorong motivasi dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pendidikan profesi guru atau PPG memberikan landasan yang kuat bagi calon guru untuk memasuki profesi ini. Dengan kombinasi kurikulum yang komprehensif, praktik lapangan yang terintegrasi, dan dukungan berkelanjutan, pendidikan profesi guru membentuk guru yang siap menghadapi tuntutan pekerjaan di lapangan. Secara keseluruhan, integrasi antara implementasi kompetensi, konsep guru masa kini,
program sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru menjadi fondasi bagi sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan zaman. Baik, itu saja pemaparan materi kami dari kelompok 4 tentang implementasi kompetensi, konsep guru masa kini, program sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.